seseorang ketokohannya lebih kecil atau lebih rendah daripada yang lain. Karena paparan medianya sama, jadi bisa saja kemudian besar bersama. Nah, kalau kemudian hanya ada dua pasang calon, misalnya penguasa versus incumbent, quote ya, itu seru juga. Dan Mas Anies kalau memang ingin maju, yang pertama harus menjawab keresahan dan kerisauan para pendukungnya dulu. Jadi dia mesti keluar tuh, dia nggak bisa langsung loh. Dia punya 24% nih, jadi dia mesti menghormati pemilihnya. Nah, ini mohon maaf ya, saya mau di Jakarta nih. Gitu. Jangan sampai pemilihnya malah marah sekali nggak? Iya, kecewa gitu. Kemarin saya waktu doang ya, isi waktu. Gitu, ya. Nah, jadi harus ngomong juga. Nah, kemudian wakilnya siapa? Menurut saya pasti akan dipertimbangkan beberapa nama itu. Ahok oke, dengan siapapun namanya oke. Ini memang di dalam pilkada nanti fenomena pilpres itu pasti kental sekali. Jadi trauma demokrasi di pilpres itu akan masuk ke pilkada. Bahkan Pak Prabowo juga sudah menyampaikan curhatnya kan, dengan mahal, berantakan, kemudian apa namanya melelahkan, ya, itu curhat. Dan itu menurut saya perlu juga digarisbawahi. Dan kemudian pilkada nanti juga ada ganjalan tokoh-tokoh yang sudah masuk ke DPR itu sangat mungkin enggan atau takut masuk lagi ke dalam perhelatan pilkada karena harus mundur dari DPR-nya, gitu ya. Padahal baru dilantik 1 bulan kalau saya tidak salah, 1 bulan atau 2 bulan. Nah tapi kemudian jadi harus pakai minum dong nama-nama yang mulai nggak di pilkada. Nah ini ada dua hubungannya, tapi ada juga kerugian. Kerugiannya mungkin kita akan menemukan banyak sekali kota kosong dalam pilkada nanti karena ketakutan itu untuk masuk. Kalau Jakarta sih saya nggak yakin ada kota kosong. Nah kemudian masih cukup menarik ya, masih menarik. Seksi ya, masih tapi menarik ya. Gara-gara banyak kota kosong atau banyak tokoh yang memang sudah masuk ke DPR kemudian enggan untuk maju berkontestasi, jadi nama-nama alternatif tuh mulai muncul tuh. Ahmad Ali di Sulawesi, ada Heringo di Klaten, ada Pak Lutfi di Jawa Tengah, ada Untoro di Bantul, macam-macam nama-nama yang kemudian muncul aja gitu dari masyarakat yang kemarin di dalam pileg tuh nggak ada. Jadi akan menarik sekali. Nah balik lagi ke Jakarta, apakah nama-nama ini sudah pasti? Belum tentu juga. Waktu itu kita pernah mendapatkan pasangan Sandiaga Uno, Mardhani Alisera. Tapi kemudian ujung-ujung jadi Anies Sandi. Dan terus kemudian nggak ada waktu itu nama AHY dan Silvi ya. Tiba-tiba muncul juga AHY dan Silvi. Kalau sebenarnya melihat kan oke lah, mungkin Anies masih punya pamor. Begitu juga Ahok masih ada militansi pemilihnya begitu ya. Cuma kan tetap tiket dari partai politik. Apakah partai politik ini masih cukup menarik menggait kedua nama ini gitu? Nah itu juga sampai hari ini menurut saya misteri juga tuh, karena baik Nasdem, PKS dan PKB sama-sama menahan diri untuk menyebut Anies. Hanya Nasdem saja yang kemudian beberapa kali kayaknya nampaknya lebih tertarik untuk untuk membesarkan internalnya, sementara PKB juga wait and see juga. Karena mungkin yang menurut saya ini PKB tujuannya sudah terpenuhi nih. Caimin masuk ke kertas suara, namanya juga melonjak jauh kan? Kandang bersih belum tentu tidak ada kuman. Satu solusi perlindungan untuk banyak kegunaan. Ke kertas suara, namanya juga melonjak jauh kan? Apakah akan mempertaruhkan lagi di pilkada Jakarta? Saya nggak tahu juga apakah kemudian dia akan mengusung atau mendukung. Yang jelas di Jakarta kelihatannya nggak ada sejarahnya PKB itu ngusung, jadi biasanya ngedukung gitu. Jadi ini juga pekerjaan rumah juga buat Mas Anies tuh. Begini parpol kan sebenarnya juga cair juga. Pakai sanksi yang membuat ada yang kayaknya nggak akan mengusung ya, tapi tiba-tiba mengusung. Ada pertimbangan-pertimbangan apa? Atau jangan-jangan ada lobby-lobby di belakang layar yang pastinya pertimbangan untuk menang ya. Nah ini tadi kan saya bicara nasib yang akan mempertemukan. Kalau kemudian PKS dan PDI Perjuangan memang memutuskan berada di luar pemerintahan, itu kan juga bisa terjadi komunikasi-komunikasi yang bagus juga untuk mempertemukan kandidat-kandidat dalam sebuah pertarungan pilkada ya. Kalau kita sebut di Jakarta, tadi sudah disebut 4 nama PKS itu. Sementara PDI Perjuangan juga punya nama-nama sendiri, nama calonnya. Sementara apakah akan keluar nama Anies? Sampai hari ini baik PKS maupun PDI Perjuangan nggak keluar nama Anies gitu ya. Tapi kan di PDI Perjuangan sendiri kelihatannya ya sulit juga menemukan calon baru. Misalnya
apakah Asad Rashid akan didorong, kemudian apakah Mahfud MD juga akan didorong ke Jakarta gitu ya. Baru kemudian ada Mas Anies Baswedan. Tapi memang Jakarta ini seksi untuk levelan para calon presiden. Jadi kalau kemudian Anies kemudian maju atau Pak Mahfud maju atau tiba-tiba Caimin pengen maju juga, saya nggak kaget karena ini adalah daerah khusus Jakarta yang akan aglomerasinya akan lebih besar dari sekedar Jakarta. Saya mau ke Bang Andreas, terakhir Bang Andreas, kalau Ahok yang kader PDIP begitu ya, tidak usah dipertanyakan. Tapi kalau Anies ini merepresentasikan ya sih PDI Perjuangan yang sebenarnya kalau lihat program-programnya Anies ini kan juga jauh berbeda gitu. Ya kita tahu kan kemarin Pak Anies maju dari dari partai saya, tapi kan dari oleh partai yang lain gitu. Jadi ya saya kira ya kita semua tahu Anies bukan representasi dari secara politik ya, bukan representasi dari PDI Perjuangan. Nah tapi ya kan saya kira di DKI tidak ada partai yang bisa mencalonkan sendiri gitu, dalam arti ya PDI Perjuangan pun tidak, ya semua partai itu tidak bisa mencalonkan sendiri. Artinya di sini memang ya tadi juga teman-teman sudah menyinggung itu bahwa antara pembicaraan antara partai gitu, dalam arti bahwa kerjasama antar partai untuk mengusung calon-calon, saya kira akan bergulir di dalam waktu-waktu ke depan gitu, sehingga dengan demikian wacana-wacana itu bisa tercapai gitu, dalam arti kan kita sekarang kan kita bicara figur. Nah figur ini